Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Berdasarkan jumlahnya, sel terbagi menjadi uniseluler dan multiseluler. Berdasarkan membran inti, sel terbagi menjadi prokariotik dan eukariotik. Kemudian ada organel sel yang hanya bisa ditemukan pada hewan, yaitu lisosom dan sentriol. Dan juga ada organel sel yang hanya bisa ditemukan pada tumbuhan, yaitu dinding sel, plastida, dan vakuola. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan yaitu tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki plastida, memiliki lisosom, memiliki sentrosom, timbunan zat berupa lemak dan glikogen, dan bentuk tidak tetap. Untuk sel tumbuhan yaitu memiliki dinding sel dan membran sel, umumnya memiliki plastida, tidak memiliki lisosom dan sentrosom, timbunan zat berupa pati, bentuk tetap, dan memiliki vakuola ukuran besar dan banyak. Berikut adalah gambaran dari sel hewan yang meliputi membran sel, lisosom, nukleus, mitokondria, badan Golgi, ribosom, retikulum endoplasma halus, retikulum endoplasma kasar, sitoplasma, dan sentrosom. Membran sel berfungsi melindungi inti sel dan menyokong struktur sel. Lisosom berfungsi dalam peristiwa pencernaan intrasel. Nukleus bertugas mengendalikan semua aktivitas sel mulai dari metabolisme hingga pembelahan sel. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi aerob untuk pembentukan ATP sebagai sumber energi sel. Sentrosom berperan dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindel. Sitoplasma berfungsi untuk transportasi zat dari luar sel ke organel atau ke inti sel. Retikulum endoplasma berupa sistem membran yang berlipat-lipat yang menghubungkan membran sel dengan inti, berperan dalam proses transport zat antar sel. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Badan Golgi berfungsi dalam proses sekresi lendir, glikoprotein, dan karbohidrat, lemak, atau enzim, serta berfungsi membentuk lisosom. Terdapat gambar sel tumbuhan, bagiannya yaitu dinding sel, yang berfungsi untuk memberi bentuk sel tumbuhan. Meskipun namanya dapat memberi kesan bahwa itu adalah tembok yang tidak dapat dilewati, dinding sel ini bersifat dinamis, sehingga memediasi hubungan sel dengan lingkungan. Ini berarti bahwa membran ini menentukan apa yang dapat masuk atau meninggalkan sel, dan juga berpartisipasi dalam pertumbuhan dan menahan kekuatan osmotik. Dinding sel juga bertanggung jawab untuk sejumlah besar fungsi fisiologis pada organisme. Dinding sel-sel tumbuhan terdiri dari polisakarida dan glikoprotein, disusun dalam matriks 3 dimensi. Komponen yang paling penting dinding sel pada tumbuhan adalah selulosa. Plasma yang berfungsi untuk mengatur transportasi zat dari sel satu ke sel yang lain pada dinding sel. Selaput plasma atau membran plasma adalah selaput biologis yang terdiri dari 2 lapisan fosfolipid dan tertanam dengan protein. Selain itu, fungsi yang sudah disebutkan tadi, membran plasma juga berfungsi untuk mengontrol transit partikel yang dapat masuk dan keluar. Protein membran bertindak sebagai gerbang molekuler dengan penjaga gerbang yang cukup menuntut. Komposisi membran juga memiliki peran dalam pengenalan sel. Dan juga serangkaian protein berlabuh di dalam membran plasma. Ini dapat terpisahkan, yaitu berlabuh ke lipid atau terletak di pinggiran. Sifat-sifat selaput plasma bervariasi, yaitu sesuai dengan jenis sel yang dianalisis. Misalnya, sel darah merah harus elastis untuk bergerak melalui pembuluh darah. Nukleus berfungsi untuk melakukan proses pembelahan untuk memenuhi proses metabolisme yang terjadi pada tumbuhan. Retikulum endoplasma menghasilkan atau melakukan sintesis protein yang dibutuhkan sel. Retikulum endoplasma ini dibangun dari selaput yang membatasi ruangan dengan berbagai bentuk. Ruangan tersebut bisa disebut juga dengan sisterna.
Setiap sisterna beserta selaputnya sebagian besar saling berhubungan membentuk suatu jala. Retikulum endoplasma hanya dapat terlihat dengan pengamatan mikroskop elektron. Retikulum endoplasma sendiri terdiri atas ruangan-ruangan kosong yang ditutupi dengan membran dengan ketebalan 4 nanometer. Membran ini berhubungan langsung dengan selimut nukleus. Pada bagian-bagian retikulum endoplasma tertentu terdapat ribuan ribosom. Ribosom merupakan tempat di mana proses pembentukan protein terjadi di dalam sel. Bagian ini disebut juga dengan retikulum endoplasma kasar. Dan retikulum endoplasma kasar ini memiliki kegunaan untuk mengisolir dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel lainnya. Sedangkan bagian retikulum endoplasma yang tidak diselimuti oleh ribosom disebut dengan retikulum endoplasma halus. Ribosom berperan sebagai tempat sintesis. Selain itu, ribosom juga dapat menerjemahkan mRNA untuk membentuk protein menggunakan asam amino yang dibawa tRNA ketika proses translasi. Ada juga ciri-ciri ribosom, yaitu yang pertama, mampu menghasilkan protein, kedua, memiliki bentuk seperti butiran kecil dengan diameter 20 hingga 22 nanometer, yang ketiga, terdapat di retikulum endoplasma kasar dan tersebar di sitoplasma, yang ketiga, merupakan organel terkecil dalam sel, keempat, terdapat pada seluruh sel hidup seperti tumbuhan, hewan, prokariotik, dan eukariotik. Yang terakhir, terdiri dari 35% protein ribosom, 65% RNA ribosom. Kemudian, ada juga jenis-jenis ribosom. Yang pertama itu, ribosom bebas, yaitu sebuah struktur sel yang tersebar luas di bagian sitoplasma. Yang kedua, ribosom terikat, ialah salah satu struktur ribosom yang biasanya menempel di bagian retikulum endoplasma. Selanjutnya adalah struktur ribosom. Yang pertama adalah subunit kecil, adalah salah satu subunit Sitoplasma berfungsi untuk melarutkan sisa-sisa metabolisme sel. Badan Golgi berfungsi untuk membentuk kantung atau vesikula untuk sekresi. Pada struktur badan Golgi berupa berkas kantung yang mempunyai bentuk seperti cakram yang bercabang dan menjadi serangkaian pembuluh yang kecil di ujungnya. Struktur badan Golgi dibangun oleh membran yang mempunyai bentuk tabulus dan vesikula. Melalui tabulus tersebut dilepaskan kantung-kantung yang berukuran kecil yang berisi berbagai bahan-bahan yang diperlukan, misalnya enzim-enzim pembentukan dinding sel. Fungsi badan Golgi yang utama adalah memperbaiki sel, serta mempunyai peran penting dalam pengolahan hasil sintesis oleh retikulum endoplasma. Selain fungsi yang sudah disebutkan tadi, ada pula 5 fungsi lainnya dari badan Golgi, yaitu berguna untuk menyortir serta memaket molekul-molekul yang berfungsi untuk sekretasi sel. Yang kedua, membentuk dinding sel pada tumbuhan. Yang ketiga, sebagai tempat yang berguna untuk memodifikasi protein. Yang keempat, dapat membentuk akrosom pada spermatozoa. Yang terakhir, berguna untuk membentuk membran plasma. Mitokondria berfungsi untuk menghasilkan energi yang diperoleh dari proses respirasi sel serta sebagai pengatur aktivitas metabolisme sel. Vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat cadangan makanan seperti amilum dan glukosa. Yang terakhir, vakuola pada tumbuhan dikelilingi oleh membran tunggal disebut tonoplast. Vakuola sel tumbuhan umumnya berisi air, fenol, antosianin dan protein, glikosida, garam-garam organik, tanin, minyak eteris, alkaloid, enzim, dan butir-butir pati. Pada beberapa spesies dikenal adanya vakuola kontraktil dan vakuola non-kontraktil. Vakuola kontraktil sendiri berfungsi sebagai osmoregulator, yaitu pengatur nilai osmotik sel atau ekskresi. Dan vakuola non-kontraktil berfungsi untuk mencerna makanan dan mengedarkan hasil makanan. Terakhir ada kloroplast yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis.
Karena adanya proses fotosintesis dalam kloroplas, hal itu membuat tumbuhan digolongkan sebagai produsen karena kemampuannya menghasilkan makanan sendiri. Kloroplas merupakan plastida yang mengandung klorofil. Pada sel tumbuhan, kloroplas biasanya dijumpai dengan bentuk cakram dengan diameter 2-4 nanometer dan panjangnya 5-10 nanometer dan umumnya 20-40 per sel.